Bertemu kembali dengan saya Polmer Nadabdab. Pada saat ini saya akan melanjutkan pembahasan materi matematika wajib kelas 10. Adapun materi yang mau saya bahas untuk sekarang itu tentang aljabar fungsi. Yang mau kita pelajari di aljabar fungsi ini adalah yang pertama, bagaimana definisi aljabar fungsi. Kemudian yang kedua, pembahasan contoh soal. Nah, kemudian yang ketiga, nanti di sini ada saya berikan latihan soal yang bertujuan untuk bisa lebih memahami tentang apa yang sudah saya jelaskan. Baik, kita mulai dari yang pertama. Di sini dia. Oke, kita baca. Taksi A memasang tarif awal 20.000 dengan biaya tambahan 3.500 setiap kilometernya. Sedangkan taksi B memasang tarif awal 21.000 ya. Ini coba saya buat beda warnanya. Sedangkan taksi B adalah 21.000, sedangkan biaya tambahannya adalah 4.000 setiap kilometernya. Jika si Gapiton dan keluarganya menggunakan taksi A, sedangkan Noti Pagis menggunakan taksi B untuk bersama-sama menempuh jarak X kilometer. Jadi si Gapiton dan Noti Pagis itu menempuh jarak X kilometer. Maka total biaya yang dikeluarkan keluarga si Gapiton dan Noti Pagis dapat dinyatakan dengan fungsi. Jadi di sini yang ditanya adalah fungsinya, ya. Oke, baik, kita mulai. Untuk keluarga si Gapiton, saya misalkan aja ini fungsinya f x, karena jarak yang akan ditempuh itu adalah x kilometer, jadi x ya. Nah, tadi keluarga si Gapiton kan menggunakan taksi A. Taksi A tadi tarif awalnya 20.000, berarti sudah ini kita tuliskan 20.000. Oke, itu tarif awalnya. Ditambahkan dengan biaya tambahan 3.500 untuk setiap kilometernya. Berarti tambah 3.500 kali X, karena jarak yang akan ditempuh itu tadi adalah X kilometer. Nah, sedangkan untuk untuk Noti Pagis, saya misalkan fungsinya ini G, sama kan jarak yang mau ditempuh adalah X. Nah, Noti Pagis tadi yang menggunakan taksi B. Kita lihat kembali, taksi B ini tarif awalnya tadi adalah 21.000, berarti 21.000 ditambahkan dengan ya. Nah, untuk setiap kilometer berikutnya atau biaya tambahannya ini ya, untuk taksi B itu 4.000. Berarti di sini 4.000 tentu ini dikalikan dengan X, sama ya seperti keluarga si Gapiton, karena jarak yang mau ditempuh adalah X kilometer. Nah, di sini total biaya yang dikeluarkan oleh keluarga si Gapiton dan Noti Pagis. Tentu di sini total biayanya itu adalah yang dikeluarkan kedua keluarga tersebut itu sama saja dengan fx biaya yang dikeluarkan oleh si Gapiton ditambahkan dengan biaya yang dikeluarkan oleh Noti Pagis, sehingga ini adalah 20.000 ditambahkan dengan 3.500x. Nah, tambah yang Noti Pagis adalah 21.000 ditambahkan dengan 4.000x. Sehingga kalau ini kita sederhanakan sama saja dengan
20.000 ditambah 21 ya, berarti 41.000 ditambahkan dengan ini 3.500 ditambahkan dengan 4.000 ya, berarti ini adalah 7.500 X. Jadi inilah total biaya yang dikeluarkan oleh kedua keluarga tersebut. Oke, nah jadi yang ini fx tambah gx ini, inilah salah satunya yang merupakan aljabar fungsi. Oke, baik, kita lanjutkan. Nah, jadi di sini kita akan mulai tentang aljabar fungsi itu. Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu definisi aljabar fungsi tersebut. Nah, yang pertama f tambah atau dikurang gx. Nah, tentu itu sama saja dengan fx. Kalau dia di sini nanti tambah, maka di sini tambah ya. Nah, tentu kalau di sini nanti kurang, di sini kurang. Jadi fx tambah gx atau fx kurang gx, tergantung nanti operasinya apakah tambah atau kurang. Nah, sedangkan domainnya ya, domain dari f tambah g ya ini atau kurang g itu adalah irisan ya, irisan dari daerah asal f dengan daerah asal g. Nah, yang kedua, k kali fx itu sifatnya atau definisinya sama saja dengan k kali fx. K di sini adalah merupakan konstanta atau skalar ya. Nah, jadi saya tuliskan di sini konstanta. Nah, oke, daerah asalnya itu nanti daerah asal k kali f itu sama saja dengan df. Yang ketiga, perkalian. F kali gx itu sama saja dengan fx kali gx. Sedangkan daerah asal perkalian itu sama saja, ini semua ya, irisan daerah asal f dengan daerah asal g. Begitu juga halnya dengan pembagian f dibagi gx, yaitu fx dibagikan dengan gx. Nah, sama, daerah asalnya adalah irisan ya. Nih, jadi sama semua, irisan antara daerah asal f atau domain f dengan domain dari g. Begitu ya. Nah, baik, supaya lebih jelas tentang definisi aljabar fungsi ini, kita buat atau kita tambah contoh soalnya ya, supaya lebih jelas. Baik, di sini ini contohnya. Nah, jika diketahui fx sama dengan x kuadrat kurang 4, kemudian gx adalah akar x kurang 2, dan hx sama dengan ini x plus 1 per akar 2x kurang 1. Tentukan operasi-operasi berikut beserta domainnya. Jadi maksudnya di sini tentukan operasi-operasinya, berarti sesuai dengan yang ditanyakan ya. Nah, untuk yang pertama kita mulai jawab yang pertama, bahwa f tambah g ya x. Nah, tentu ini sesuai dengan definisi yang pertama ini. Berarti fx ditambahkan dengan gx ya. Maka kalau saya tuliskan ini fx ditambahkan dengan gx. Nah, fx-nya sudah ada. Kalau begitu kita buat x kuadrat dikurangi dengan 4 ditambahkan dengan ya, ditambahkan dengan gx. Gx-nya adalah akar x kurang 2. Nah, hanya seperti ini yang bisa untuk fx tambah gx-nya. Jadi itu operasinya untuk A. Nah, kemudian selanjutnya kita mau mencari, karena tadi di sini kan beserta domainnya. Berarti satu-satu. Yang pertama, kita cari dulu domain f. Ya. Daerah asal dari fungsi fx. Yang ini dia. Nah,
X kuadrat kurang 4. Nah, tentu daerah asalnya ini adalah ya X, di mana X anggota bilangan real. Ya, itu untuk daerah asal F. Sedangkan daerah asal G, ya, DG. Nah, kalau kita lihat, ini fungsinya dalam akar. Nah, kita tahu bahwa yang di dalam akar itu ya terdefinisi jika X kurang 2 yang di bawah akar lebih besar sama dengan 0. Begitu ya. Sehingga ini sama saja dengan X lebih besar sama dengan 2. Nah, itu daerah asal G. Sehingga domain ya. Sehingga domain dari F tambah G X itu sama dengan irisan dari X bilangan real dengan X besar dari 2. Tentu irisannya itu adalah X, di mana X lebih besar sama dengan 2. Ini irisannya kan. Nah, X anggota bilangan real. Paham ya? Nah, itu untuk yang A. Kemudian kita lanjut untuk yang B. Ya. Yang B itu adalah F kurang HX. Nah, ini sama sesuai dengan sifat atau definisi nomor 1, yaitu Fx dikurangi dengan Gx. Berarti sama bukan Gx tapi Hx ya. Berarti Fx kurang Hx. Sehingga kalau ini kita lanjutkan, Fx-nya tadi adalah X kuadrat kurang 4. Nah, dikurangi dengan Hx ya. Hx-nya adalah X plus 1. Nah, dibagikan dengan akar ya. Dibagikan dengan akar 2x dikurangi dengan 1. Nah, itu untuk F kurang Hx. Oke, itu operasinya. Nah, kalau kita lanjut di sini, domain ya, kan beserta domainnya tadi. Nah, domain fx ini sudah. Ya, domain fx sudah, yaitu x anggota bilangan real. Sekarang domain dari Hx. Tahu di sini saya tuliskan. Nih, domain dari Hx ini. Oke, domain dari H. Nah, kalau kita lihat fungsinya ini adalah X plus 1 dibagi akar 2X kurang 1. Nah, tentu Hx terdefinisi jika 2X kurang 1, lihat ini kan di bawah akar ya, ini di bawah akar dia. Nah, oke, berarti yang di bawah akar tadi sama seperti Gx tadi yang ini ya, sama seperti ini tadi nih, Gx ini. Nah, ini 2x kurang 1 besar dari 0. Nah, kenapa di sini tadi pakai sama dengan? Kenapa di sini tidak pakai sama dengan DH? Nah, kita lihat di sini ini adalah penyebut. Ya, artinya kalau kita buat sama dengan berarti nanti terjadi per 0. Sementara kita tahu bahwa nanti kalau Hx-nya per 0 tentu itu adalah tidak terdefinisi, ya. Jadi itu alasannya kenapa ini tidak pakai sama dengan. Nah, kalau begitu kalau kita selesaikan ini 2x lebih besar dari 1 atau dengan kata lain x lebih besar dari setengah. Itulah domain dari H. Sehingga kalau kita lanjut di sini domain dari F kurang gitu kan. Domain dari F kurang Hx. Nah, tentu irisan dari domain F tadi adalah X bilangan real dengan X besar dari setengah. Tentu irisannya itu adalah X di mana X lebih besar dari setengah dengan X anggota bilangan real. Itu irisannya ya. Baik, kita lanjut
yang C. Nah, sini saya buat yang C. Ya. Nah, untuk yang C ini kan perkalian ya. Perkalian, kalau kita lihat ini sesuai dengan definisi nomor 3. Berarti fx kali gx ya. Nah, berarti kalau kita buatkan ini adalah gx dikalikan dengan hx. Gx itu sama dengan ya, gx-nya adalah akar x kurang 2 dikalikan dengan hx. Hx-nya adalah x plus 1 dibagikan dengan ya, dibagikan dengan akar 2x kurang 1. Kalau begitu ya, domain dari G ya, domain dari G tadi kan sudah ada ini. Kita lihat di sini. Ya, atau kalau saya tuliskan ulang di sini, domain dari G tadi adalah x lebih besar sama dengan 2. Sebenarnya kalau kita tuliskan ini adalah x di mana x lebih besar sama dengan 2, x anggota bilangan real, begitu ya. Nah, sedangkan domain dari H ya, ini juga tadi sudah ada ya, domain dari H. Mana tadi domain dari H? Yang ini. Ini. Oke, berarti x lebih besar dari setengah. Nah, ini kan kita iriskan. Kalau saya gambarkan garis bilangan, di sini 2, ini pakai sama dengan, saya buat bulatannya berisi. Berarti gini aja ya, karena ini ada setengah, ini tidak ada sama dengan, berarti saya buat saja ini kosong bulatannya. Kemudian 2, ini bulatannya berisi. Oke, berarti lebih besar dari setengah. Sini. Kemudian lebih besar dari 2. Ke kanan juga. Nah, berarti irisannya yang ini. Sehingga domain dari F kali G X ini adalah X di mana X lebih besar sama dengan 2, X anggota bilangan real. Nah, seperti itu. Bagaimana? Bisa memahami ya? Oke, baik. Saya yakin kalian bisa memahaminya. Nah, ini contoh soal yang saya bahaskan. Dari contoh soal yang ada ini, ada di sini saya buat 3 latihan soal. Nah, silakan dikerjakan sesuai dengan contoh soal yang saya bahas tadi. Nah, jika ada yang kurang paham tentang soal yang saya tinggalkan ini, boleh ditanyakan atau di chat di kolom komentar. Nanti mudah-mudahan akan saya jawab. Oke, baik. Terima kasih. Hanya ini yang bisa saya sampaikan untuk saat ini. Semoga bisa memahami dan semoga bermanfaat.